ditanya oleh sahabat, ya Rasul, kepada siapa saya harus berbakti? Ibumu. Kepada siapa lagi? Ibumu. Kepada siapa? Ibumu. Kepada siapa lagi? Bapakmu. Bakti sama ibu 3 kali. Kepada bapak, ibunya, bapaknya, jadi bapak 1. Setuju Pak? Wah, setuju. Ini lagi belajar gitu. Apa lagi? Nabi pernah ngomong gini, al-jannatu tahta aqdamir. Saking diangkat derajat perempuan, Nabi bilang al-jannatu tahta aqdamir. Surga berada di bawah telapak kaki. Luar biasa. Surga di kaki. Surga di kaki. Bu, boleh saya nanya? Kalau surga di kaki ibu, kira-kira nerakanya di mana? Di kaki bapak. Nabi bilang surga di kaki ibu lah, kalau itu nerakanya ada di mana? Lah kalau di kaki bapak enak, tinggal injek-injek habis. Kalau surga di kaki ibu nggak mungkin neraka di kaki bapak, masa nyebrang? Kagak boleh nyebrang. Lah terus di mana Ustaz? Kalau surga di kaki ibu, kemungkinan besar neraka di kepala ibu. Lah kok jadi serem ya? Emang begitu kebiasaan ibu. Kalau yang mahal di bawah, murah kan? Emang begitu kan? Ibu beli kerudungan 15.000, taruh di mana? Pala beli sepatu 100.000 di mana? Mahalan mana sepatu kudu mana ya? Kalau yang mahal di bawah, murah. Kalau surga di kakimu, neraka di paha. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Maksudnya ternyata perempuan itu gampang ke surga, gampang ke neraka. Gimana? Ibu mah ke surga gampang, ke neraka gampang. Ibu mau yang mana bu? Gampang ke surga ke neraka? Surga, benar. Cius. Mie apa? Perempuan mah gampang. Nabi cuma mulai satu kata Nabi, ayo mamlaatin matat wa zawjuha radin dakhala jannah. Kata Nabi, perempuan yang bagaimana saja kalau meninggal dunia suaminya ridho pasti masuk surga. Cari ridho, cari ridho. Kadang-kadang perempuan boro-boro jadi ridho laki, mau ngaji aja laki diperintah, merasa bini songong. Mau ngaji lagi diperintah, bang yang mau ngaji bang, tapi jangan lupa ya ntar kalau hujan jemuran angkat tinggi. Emang ada songong. Ustaz yang bagaimana istri yang soleh? Ini kata Quran bu, ini kata Quran bukan kata saya. Ciri-ciri perempuan gampang surga. Lil muttaqina mafazah hadaika wa a'naba wa kawaiba atraba kasandihaqa la yasma'una lagwan wala kidaba. Ciri-ciri istri soleh yang pertama wa kawaiba atraba. Kawa itu artinya perawan, atrob mohon maaf buah dada yang baru tumbuh. Maksudnya apa? Istri yang soleha sekalipun sudah tua di hadapan suami bagaikan sweet 17. Kalau kata Nabi, idza nazar tasarata, kalau dilihat laki selalu enak di mana begitu. Kadang-kadang kan perempuan pada belagu, kondangannya cakep, giliran tidur makin kayak kucing kecebur. Kondangan minyak wangi yang mahal, kadang-kadang 2 rupa. Ketek wanginya lain, di badan wanginya lain. Kondangan, begitu lewat aja kondangan serem wangi banget kondangan. Giliran tidur makin masalah, masuk dia bilang mana? Setelah gimana yang gue cium pedes semua. Kadang-kadang ada gini yang kurang ajar. Kalau tidur lagi pakai autan lah. Begitu dicium laki mabuk dulu lah. Apa lagi yang kedua kata Allah? Ini kata Allah, waka sandiha. Bu, istri yang saleh itu kata Allah waka sandiha. Apa itu kak sandiha? Gelas suami jangan sampai kosong. Bukan artinya gelasnya kosong isiin, gelas kosong isi lah kamu main dulu. Apa itu kak sandiha? Suami sarapan pagi temenin.
Di Jati Asih kan perempuan pada belagu pagi-pagi bikin si kopi tarik di meja buangan demi bikin agak bikin gitu. Ngaku lo ayo. Ustaz apa belagu? Mau kayak ditemenin? Kita kan repot. Bukan belagu. Kalau ada bini kayak tadi bikin kopi langsung ditinggal, dilarang oleh Allah. Kenapa? Seolah-olah bini menghina suami, makanya dilarang. Menghina dari mana Ustaz? Ayo Bu, saya tanya Bu. Kalau ada kopi, ada kue ditaruh di pojokan, kemudian ditinggal, namanya apa? Sajen. Sajen makanan siapa? Setan. Berarti suami ibu ngajar. Ajaran Allah mah sederhana. Kata ibu-ibu mah tergantung Ustaz. Kalau lakinya bener gimana bener ibu ya? Bener Bu. Tenang gue belain. Kalau bini kayak tadi laki kayak apa? Kata Nabi gini, idza kasauta faksuha idza at'amta fatimah. Laki yang bener kalau lu makan jangan sampai bini kelaparan. Kalau lu pakai pakaian jangan sampai bini telanjang. Maknanya apa? Laki yang bener sama bini sendiri jangan pelit gitu. Tenang gue belain. Kadang-kadang kan Bu ada laki yang kurang ajar. Sama bini sendiri pelit banget, sama bini orang lain baik kurang ajar. Emang ada laki gitu Bu? Yang model gitu ada? Barisan nomor berapa? Lagi yang tukang nyawer tuh ya. Yang disawer bini siapa? Mohon maaf kalau tukang nyawer saya bilang tuh manusia goblok bintol. Ngerti gak goblok bintol? Minum es ditiupin goblok bintol. Memang aku gak joget sama biduan, jogetnya dosa. Udah dosa gak mau katanya bayar, kan goblok ya. Dosa bayar goblok. Ada yang protes, Ustaz, saya kan hobi joget, kenapa dilarang? Saya bilang siapa yang larang? Joget kan dilarang, yang dilarang yang haram. Betul? Oma Irama aja bilang kok kagak diharam. Joget tidak dilarang, tak dilarang, asalkan jarang-jarang. Kata Oma begitu, kata Oma. Joget gak dilarang. Oh mohon maaf, saya gak mau munafik, saya juga hobi joget, orang kagak dilarang. Giliran saya pengen joget ibu, saya setel kaset di kamar, joget sama bini berdua. Boleh gak? Boleh gak? Boleh sekarang. Joget sama bini berdua, tabok pada kanan bayar cepet. Kata bini akhiri ala. Yang kedua apa sih manfaatnya saya cinta Nabi? Kata Nabi, man ahabani kana ma'i dunya. Siapa yang cinta kepadaku pasti bersamaku di dalam surga. Yang cinta Nabi masuk. Yang jadi masalah Nabi cinta sama kita. Ini yang jadi masalah kita. Kalau kita masih cinta, cuman masalahnya Nabi cinta sama kita. Tapi kira-kira pengen gak cintai Nabi? Pengen gak cintai Nabi? Gampang, kata Allah, satu hati Allah, hati Rasul. Jangan dibalik. Perhatiin, kalau pengen gampang masuk surga, pengen dicintai Nabi, kata Allah, hati Allah wa hati cinta sama Allah, taat kepada Allah, baru taat sama. Jangan dibalik. Orang pada dibalik, dia taat sama Rasul baru sama Allah. Buktinya mana? Baca rawih sampai jam 3 subuh. Sholat subuh kagak lah. Surga dari mana? Ada begitu? Hati-hati. Tangan kita harus sama Allah. Ya. Saya juga gak lama belum lagi. Karena besok saya mau ke Singapura. Itu pun kalau ada undang. Kenapa harus sholat? Kok sebagai ukurannya kok sholat? Kata Nabi, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama nanti dikoreksi di hari kiamat sholat. Kenapa sholat? Karena sholat adalah lambang berterima kasih kita kepada Allah.
Dari mana terima kasih? Allah jawab dalam Al-Quran, inna a'tainaka. Manusia gue udah kasih nikmat lu banyak banget. Badan lu tuh harganya bukan juta, miliar, gratis. Mata berarti mata, jantung, ampedu pernah beli? Gratis. Badan kita bukan juta, miliar. Jangankan jantung, jangankan ampedu, ini aja segini nih, mata lo gede banget nih, segini dong. Apa nih? Alis. Apaan? Alis. Saya bilang bukan alis, namanya binatang aneh. Kenapa binatang aneh? Coba aja lihat rame-rame. Ini rambut, ini rambut, ini rambut, ini rambut, sama-sama rambut, sama-sama di kepala, bener? Ini rambut dikerap tumbuh, didiemin gondrong. Kumis rambut dikerap tumbuh, didiemin gondrong. Jenggot rambut dikerap tumbuh, didiemin gondrong. Ini juga rambut, cuman aneh, dikerap tumbuh, didiemin, kagak gondrong-gondrong. Lu coba kalau alis kalau kasih gondrong kan bisa naik motor kita lah. Begini mulu nah. Itu baru alis. Nah, kalau alis gondrong kesian ali biu kagak ngaji-ngaji. Sampai sama temennya, kok ngaji nggak? Ngaji kok lama amat lagi ngepang alis nih. Ini mata lo jangan kecil. Yang kita lihat nih, kuping biar gini-gini tuh termasuk ciptaan Allah yang hebat. Dari mana hebatnya? Coba bayangin kuping, makan kagak, minum kagak, tapi betahi, hebat ya? Hebat ya? Dan kuping makan kagak, minum kagak, betahi. Lah buat apa Allah kasih kuping betahi? Itu alat pengaman. Lah dari mana alat pengaman? Alhamdulillah teh kuping rasanya pahit. Pahit apa manis ya? Saya yakin banget pahit. Kenapa? Karena semut masuk kuping kita, terus semut yang buru-buru keluar, berarti pahit. Kalau manis dia nyarang di dalam. Kata lo badan lo ini bukan murah, miliaran. Bayarnya gimana ya? Gak usah bayar, lo gak punya duit. Cara bayarnya pasal. Gampang gak? Murah gak? Murah. Badan lu yang miliaran, bayarnya sholat 5 waktu, murah banget. Pantas kata Nabi apa? Mantara ka sholat dan muta'ammi dan makan kabar biaran. Badan lu miliaran, umat disuruh sholat 5 waktu doang, kagak mau, kebangetan pelit. Padahal sholat gak perlu pakai modal, enggak juga medit. Sholat gak perlu pakai modal, masih gak juga medit. Kata ibu-ibu enak aja, saya gak pakai modal, pakai tuh beli mau pernah. Lebih kaya, mau beli nyolong. Saudara ingat nih, makanya kudu tahu fikihnya. Sholat itu nggak boleh ditinggal, nggak bisa diri duduk, kalau yang tidak betul. Nah, saudara, hukumnya pakai apa nutup aurat dalam sholat wajib itu kalau punya. Sama dengan haji wajib. Kalau mampu nutup aurat wajib. Kalau punya, kalau nggak punya telanjang. Lu emang boleh? Lah boleh, saya bilang dengan bagus. Kita kesasar di atas gunung, pakaian compang camping, waktu sholat sampai wajib nggak sholat? Wajib nggak sholat?